Bu Ani, Bu Anissa, Bu Ani, panggilannya saya gitu aja. Gampangnya atau singkatnya Bu Ani gitu aja. Asalnya dari mana? Dari Surabaya, Lamongan. Oh, Tolong. Seandainya ada yang sini dibangun, dibikin kantin, saya jualan kayak gitu. Mas Lamongan, karena ini belum dibangun. Ya, internet saya juga mau kan di sebelah sini. Kita ada bukan tuh, ada apa, kan tertib gitu ya, rapi gitu. Jadi hujan-hujan kan kita bisa dipakai, dan dipakai. Nah semuanya ditampung di sini. Terus sebulannya berapa, ditarik berapa, kasih ditarik. Nggak apa-apa diberikan di sini. Dimodalin, nggak usah mewah-mewah lah, pakai seng sama plesteran aja. Saya bukannya maunya gratis, saya mau bayar. Nanti uangnya pemasukannya gimana? Di sini gimana nih kantor ini kan, kuliahan, nggak masalah. Asal dibangun, dirapi. Jadi semuanya ini pedagang-pedagang masuk di sini semuanya. Nah, ngadepnya ke sono tuh. Jadi kan per bulannya kan ada pemasukan, kali 500 sebulan gitu ya kita. Jadi katanya sekolah apakah Surabaya kan enak, apa masakan mana sini. Ya, jadi enak itu, jadi orang-orang kan masuk jangan gratis kan, kita ada pemasukan uang kan bisa masuk ke kantor gitu. Sebulannya berapa, misalnya orang 1.500 sebulan udah berapa, setahun udah berapa begitu. Nah bangunannya jangan mewah-mewah dulu, kasih seng aja sederhana dulu, pakai seng. Jadi kan anak-anak kalau musim hujan kan bisa nyantai, bisa hujanan. Kalau kayak begini mah kurang tertib. Liatin itu kayak begitu. Jadi kalau hujan pada kehujanan semua. Jadi uangnya ntar dimasukin di aturan kayak begitu, sistem kayak gitu. Kita ini nggak mau loh gratis telur, kayaknya nggak enak juga. Iya. Kelihatannya, iya kan memang kita yang bersihin, tapi kan kita nggak enak. Masa jualan kok gratis nggak ada itunya? Nah, kasihan yang punya, yang mengalami punya ini. Itu bilangin ini kan plaster aja dibikinin seng. Jadi masuknya siang malam, kalau kehujanan kan ada kedua. Lagi pula kan ini kan deket apa itu namanya ini bandara. Jadi kan orang pakai naik mobil kan suka-suka kan makan. Jadi kan kadang-kadang kan hujan dia terus masuk mobilnya gitu. Nah kalau gitu kan bisa luas, bisa kita ngopi, ngobrol, makan, tamu dari pesawat itu juga turun kan bisa juga. Selama jualan pentolan ini udah berapa lama? Terus apa sih yang menginspirasi jualannya Begini ya Nanda, karena gorengan ini kurang. Gorengan ini kurang, semuanya kok gorengan aja. Sedangkan kita siang-siang ini pengennya segar. Apa ya yang segar? Kita mau bikin pentolan aja biar nggak ngantuk. Saya bikin aja, kalau nggak laku ya kita makan aja sendiri. Gitu. Jadi saya coba masakan saya sendiri. Lama-lama kok ada juga yang mau, ya sudah. Nah terusin. Nggak laku juga saya makan sendiri gitu aja. Biar enjoy aja gitu. Iya. Kita jangan putus asa, namanya kita usaha, gitu. Iya. Namanya kita ini baru coba-coba. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, tapi ya begitu, makanya kita berjalan aja, kita banyak. Iya. Untungnya nggak terlalu banyak, apa sederhana, yang penting kita ada pengajian, melayani anak-anak mahasiswa ini puas, itu aja ya saya.
baru berapa bulan sih, 2 bulan. Selama itu kan di sini saya 6 bulan. Selama itu kita jualan tahu di sana, di belakang. Lama-lama kita jualan gorengan. Kok banyak banget yang jualan gorengan, kayaknya kurang hijau kata dia. Kita ini siang-siang mata saya ngantuk, pengennya segar makan apa? Kita mau jualan pentolan aja kayak bakso. Ya itu maka sekarang. Terus dalam pasti kan setiap usaha ini pasti namanya itu tantangan. Jadi bagaimana sih Bu menangani tantangan dalam menjalani usaha yang dibikin di sini? Kadang-kadang ya begini modal non. Memang sih harusnya sih kita itu minjem bulanan. Ya, harusnya kita minjem bulan ke sebulan itu 25 juta, 30 ke seharinya itu ke sebulannya itu sejuta kan kita ringan. Yang kita pinjam ini bank cicil. Itu yang itu, nah kita belum pakai besok udah diambil. Habis kalau nggak kayak begitu kita mau minjem siapa? Udah gitu kadang-kadang kita itu kasihan juga biar dapat untuk beli rokok. Karena kan mereka juga kan orang jauh kan di sini juga merantau cari nafkah, ya kan. Kadang-kadang makanya kita tekatin, biarin deh segini, hitung-hitung dia nolong saya juga nolong dia. Paling juga ngambilnya juga dikit buat beli rokok aja. Ya kan misalnya 500, dia ngambilnya cuma 5.000 sehari. Boro-boro buat makan, buat rokoknya itu sendiri dia kurang. Makanya saya juga kasihan orang jauh juga, orang Sebelah. Dia kan orang Medan, kan kasihan juga. Sama-sama lah kita rezeki ini ada aja lancar, sama-sama. Kadang-kadang kita nggak ngambil ditawarin gitu, ayolah kita kasihan. Ingat anak saya, karena apa? Anak saya juga bujang-bujangan segitu semuanya. Butuh makan, butuh merokok. Jadi kita tampung aja kadang-kadang gitu terus. Gini, aku kadang-kadang alasan besok anak-anak libur nggak mau dibeli ya, dia tuh nurut aja apa kata kita. Iya. Itu aja. Seharusnya memang modal itu modal bulanan yang setahun sekali. Tapi saya mau ngambil kayak begitu mintanya sertifikat, sedangkan saya di sini merantau. Iya. Nah, mintanya surat tanah. Jadi itu kecuali surat nikah, KTP. Kartu keluarga itu nggak masalah deh, KTP itu ini jaminannya sertifikat kayak yang di mobil itu juga begitu kemarin tuh boleh iya bisa, ternyata toh Pak Dino bilang katanya sertifikat juga iya. Kita dari mana? Taruhlah rekening listrik ya, rekening listrik kita pinjam dari rumahnya bisa, nggak punya kos-kosan. Kalau sertifikat kita nggak punya rumah di sini, terus apa? Ya mau nggak mau seadanya aja, sederhana terusan. Pengennya kalau ada mau pinjam dipinjemin modal bulanan, yang penting kita itu ada surat nikah, KTP, terus orangnya itu benar-benar bayar setiap hari, misalnya setor di mana gitu, mau juga bulanan gitu toh. Misalnya ada yang minjemin di kampus, misalnya kepalanya kampus apa ya Bu saya tolong gitu kan, nggak apa-apa saya setiap bulan kemana ke sini ya nggak apa-apa, saya lebihin boleh jajan-jajan kopi-kopi juga nggak masalah. Saya orangnya itu nggak boleh bisa dong, seandainya ada yang nolong itu, nah karena nggak ada yang nolong ya mau nggak mau ya bang detail itu. Kadang-kadang kalau sudah nggak saya ambil istirahat dulu ya urut aja. Itu kan habisnya kan cuma 20 hari. Saya berhenti nggak apa-apa, urut aja. Kapan-kapan ya bude ya, tolong ambil lagi bulanan. Jadi intinya juga saya tangkap di sini kunci kesuksesan itu terus mau berusaha ya. Berjuang. Walaupun selalu berjuang Terus ada rintangan ada rintangan biarpun hujan malam siang. Karena apa? Karena kita di sini itu merantau, rumah kontrak. Dalam kesusahan kayak apapun, misalpun di dompet ini nggak ada uang cuma 10.000, ayo terus. Karena kita itu ingat punya anak sekolah di kampung ngirimin SMK. Tapi dulu mah berapa non saya nyekolahin anak mah 5 anak semuanya itu. Ya kayak begitu saya jadi pelayan di kantin sama saudara saya dong. Mulai buat beli susunya anak saya ngomongin rumah. Nah sore saya pulang Sabtu Minggu kan libur itu. Kalau ada ngajak jalan
jalan-jalan nggak saya open. Waktu saya untuk anak ini mama jadi kan saya kan Sabtu Minggu kan kalau di kantin wali kota kan kantor kan libur gitu ya, saya ambil untuk ngomong untuk jalan-jalan dengan saya, bahkan dapat buku kasih sayang ya namanya segini ya, diulang itu buku sama momongannya itu jadi dibedakin apa kita beliin susunya apanya ya, sebagai ibu berjuang ini tanpa bapak maaf ini mother ya. nah bapak memang ada tapi dia nggak open sama anak kami, maaf ya, cara ada open, nah, semuanya itu ibu berjuang. Saya kalau ini jadi harus apa aja itu bisa, makanya kuliah yang sungguh-sungguh. Kita punya lahiran anak kan berpokok anak berjuang kan kita penting sendiri, makanya kan kita itu kuliah kan harus jangan kayak orang tua ini anak udah bahagia udah senang kan, kalau udah meninggal kan udah bahagia nggak susah. Dalam usaha ibu ini kira-kira suatu saat ke depan punya rencana nggak pengen ngembangin usaha ibu lebih luas lagi gitu? Pengen kalau ada tempat itu, karena kan masakan Jawa Timur yang aku lagi ada rawon, ada gulai, ada pecel ayam, panggang ayam, ini apa pecel ayam, geprek ayam itu toh, terus sama ayam bakar, semuanya itu bisa ibu, tapi cuma tempat ini belum ada lah. Karena apa? Karena ini kan lagi kayak begini, habis kita mau pakai meja, mau pakai tempat yang luas, tapi kan belum resmi, karena ini kan belum diizinkan sama petugas yang di sini. Nah seandainya ini udah dibangun luas, ya toh, disewakan sekotak berapa, saya isi semuanya, saya tulisin rawon, gulai, pecel lele, pecel ayam, ya, ikan gurami, apa sate bakar, apa semuanya. Pasti kan ntar anak saya kan udah pada dewasa semuanya, saya suruh kemari, saya nggak pakai anak tua karena saya kan udah saya kan udah capek, udah anak-anak udah saya biayain semuanya, udah lulus SMK semuanya ya alhamdulillah, tapi belum bisa memuliakan karena orang tuanya masih kayak begini gitu aja. Yang penting ada kepandaian gitu, namanya anak lelaki ini toh nggak masalah, udah biarin deh, yang penting ada kemauan kerja. Nah sekarang ini pada kerja di orang, ntar lama-lama saya suruh main kemari, saya pakai sendiri daripada saya makan orang, mending saya anak saya sendiri banyak itu. Sekarang ini lagi di tempat orang semuanya, saya kapan-kapan saya suruh main kemari, karena semuanya itu amat itu bukan sama bapak. Bapaknya itu entah pada kemana, pada kawin kemana nggak tahu, biarin. Yang penting saya itu satu itu anak terawat sama saya. Sudah, mau bapaknya kemana kayak kemana terserah. Jadi anak-anak itu nggak ada yang kenal bapaknya, ditinggalin. Nggak pernah beliin baju lebaran, nggak pernah dikasih jajan, hanya ibu aja semuanya. Bu, duit mau ibu duit, alhamdulillah bisa ibunya, ibunya alhamdulillah bisa. Maka itu jadi ibu rumah tangga itu paling berat, paling istilahnya paling berharga bagi anak. Itin Ya, Itin iya ya bapak ya, tapi semaunya sendiri, papanya gitu kan. maunya sendiri kemana kayak. Padahal perempuan wanita ibu kita Kartini ini tanggung jawabnya besar untuk anak-anak, membiayai anak-anak supaya anak-anak bahagia, supaya anak-anak ini sukses semuanya. Kalau udah sukses orang tua gak minta apa-apa, doain anak udah bahagia, sukses, udah senang orang tua. Karena apa? Karena dikasih bekal, ntar orang tuanya udah meninggal, udah anak-anak bahagia, udah senang di alam kubur. Orang tua ini nggak minta kaya, minta anaknya semuanya sukses. Nah,
sampai ke cucu-cucunya. Kalau orang tua itu pengen nimbang-nimbang orang cucunya, punya duit ya buat jajan cucunya, buat belain anak yang mana yang nggak mampu. Misalnya anak 5, yang mampu 3, yang 2 kagak mampu, otomatis kan kita punya duit kan, Kita bantuin. kita bantu yang sebisanya. mana yang belum sukses ini. Namanya beratama anak, cucu nggak ada jajan kita kasih. Jadi orang tua ini nggak mau, misalnya nggak mau apa ini, nggak mau berhenti dari pekerjaan juga enggak, sampai nenek-nenek ke kakek-kakek nggak mau. Itu bantu anak-anak yatim yang kecil-kecil, tara dalam kita kasih uang, belum jajan kita kasih. Kalau bagi kita, kalau bagi semuanya ya itu bagi saya orang masing-masing hatinya, karena kita itu mengalami keadaan orang pernah susah, kaya, semua susah, udah kita jalani semua. Hanya di sini aja saya di rumah Pio saya segini, saya tinggal, saya kunci no di rumah, saya belain ini gerobak segini. Kagak ada di sini. Di sini enggak, di kampung dia sudah ada segini deh, karena kan saya nungguin orang tua di kampung kan, orang tua saya kan meninggal yang cewek, tinggal yang cowok. Saya bikin kios seperti ini, tinggi kios saya. Berhubung bapaknya ini nggak kerja, kan kita semua. Iya. Jadi saudaranya kan habis minta ke sini. Dulu pernah di sini, apa itu namanya itu, ngojek ramen. Jadi kan sedih, di kampung 8 tahun kakak kerja. Nah anak ini perlu biaya sekolah, siapa yang biayain? Saya dari Jakarta saya kirim terus. Saya biarpun bukan anak saya sendiri, anak sambungan. Tahu maknya pergi kemana? Itu anak gagak dulu segini, kan kurang asem itu, perempuan kayak begitu. Dua-duanya itu, jadi ngurusin anak saya, ngurusin anak itu saya kirim terus. Saya tak peduli itu anaknya siapa, anaknya anak tiri kan, saya rangkul semuanya sehingga anak saya sendiri. Sebutinya sekarang juga berat sama saya. Ketemu sama orang tuanya dia, misalnya ketemu orang tuanya mau diajak nggak mau, maunya ikut saya karena saya yang ini. Gitu. Makanya kita berjuang ini. Saya paling nomor 1, nomor 1. Harta nggak saya cari, anak saya nggak jelas. Sama Yana. Saya pokoknya saya ini enak ya saya. Coba telepon Pak ya. Saya sampai minta-minta kata-kata Kita telepon ya. supaya anak kita besar-besar udah kerja. Kalau udah kerja juga kadang-kadang gajinya 3 juta, 3 juta setengah, Bu, kita tinggal 500 sebulan. Padahal kan mintanya sehari lebih dari itu. Iya kan? Iya kan? Bagaimana cara ibu mengelola waktu ibu dalam menjalankan usaha ibu? Kayak misalnya paginya itu apakah ibu atau ngapain deh, nyiapin barang-barangnya gitu. Barunya kita masak-masak. Terus disuruh Terus dalam usaha ibu ini kerjanya sendiri atau bareng-bareng sama Pak B. Oh, Jadi ada tim ya. Katakan Pak B kita ya namanya bareng-bareng lah. Tahu? Tuhan adalah waktunya Tuhan kita. selama ibu menjalankan usaha ibu ini, hal terbesar apa yang ibu pelajari dari jalan usaha ibu? Ya, hal apa yang ibu pelajari?
supaya tambah apa yang kesabaran belajar dia ini pengennya ini kaya, pengen beli mobil, beli sawah. Nah, sedangkan saya kan pengennya ngurus anak sederhana aja. Nama rezeki itu kan kita. Iya benar. Dia itu pengennya itu yang tinggi-tinggi, tapi saya itu belum. Sedangkan dia mau kerja sendiri, kata cus. Itu yang menekan kita gitu. Karena gini, kata-kata kamu kerja dulu habis-habis. Dia nggak angkat. Kita diomelin itu kan, namanya rumah tangga itu yang bawah itu pengennya kita buang ke laut, bahkan mereka tahu semuanya ada buang tuh yang nakal-nakal dibuang, tinggal dia sendiri dari mendingan itu pikirannya kadang-kadang begitu sih, itu yang bikin berat saya, itu yang bikin berat masalah saya utang-utang kita masih kena jalanin dalam diambil jadinya jalan-jalan sama lelaki kayak gitu sekarang jadinya bebas aja itu yang bikin berat saya itu dalam rumah tangga saya makanya saya bodoh amat nggak gua pikirin rumah kemana jadinya gue ikut jalan pas hidup sama anak-anak kita sekarang daripada beda capek siang malam cari duit lelaki tangga kita biaya kamar juga sama ya semuanya sehari-hari kita beda kasih duit 100 masih kurang tempat aja kadang-kadang pelatih saya hidup udah amat gak bikin makanya minggu kita kan dalam itu makanya yang bikin perempuan sabar itu ya Allah kebanyakan sabar itu kita bikin kalau enggak kita ini anak bisa begitu gara-gara lelaki pakai kata-kata tanggung jawab rewel ragu kita bayar sehariannya kecuali kita bayar kita tanggung harusnya kan penuh kita udah sehari-hari bayar kita nggak mau nyuruh apa semuanya perempuan masih ngajar rewel kita diatur-atur beli ketimbang beli ini aja kita diatur-atur barang nggak berharga apalagi kita bisa membeli emas membeli apa-apa baju bagus apa-apa boro-boro itulah yang bikin kita berat itu dalam rumah tangga itu karena itu jadi semakin semangat karena pelajaran itu jadi depannya harus semangat kalau kita nggak cari sendiri siapa yang mau ngasih sedangkan aja kita punya suami kayak begitu makanya kan saya bilang sama anak-anak jangan sampai punya seperti itu ya maksudnya jangan sampai bisa kita punya pegangan sendiri ke depannya yang bisa kita bikin lain bisa terus kalau nggak bisa punya ini yang sendiri bukan terus mau apa makanya anak itu makanya orang tua kan minterin anak suruh kuliah itu kuliah benar-benar sama pacaran dulu kan kadang-kadang belum ada kita hamil keluar dari kuliahnya sedangkan orang tua ini saat buat anak sampai benar-benar kuliah sampai mampu berdiri ya ambil apa es dia sering minjem ada rezeki ya jodoh mau jadi semuanya itu awalnya kalau saya disuruh
nanti panutan sehingga ibu membuka usaha. Oh, maksudnya ini barang apa sih maksudnya yang kita sebut? Ya panutan sehingga kayak panutan Kayak pelaris. seorang yang jadi acuan itu. Tujuan enggak, keinginan sendiri. Keinginan dari dulu itu keinginan sendiri, nggak ada panutan. Hanya kepandaiannya aja. Kepandaiannya keinginan itu sekiranya apa. Ini harusnya dijualin apa ya. Terus aku pakai hasilnya jalan sama yang biasa karena keinginannya sendiri. Bukan kok kamu harus jualan ini tidak, Pak. Ada bahkan di rumah di Jakarta kan. Saya di rumah juga jualan kopi apa aja biar kita kita goreng-goreng. Ya alhamdulillah aja rezekinya itu makan anak-anak. Kita cukup. Ada saran untuk orang yang orang-orang yang ingin membuka usaha. Ya nggak apa-apa karena itu kan rezeki-rezekian kan bagus juga. Cabang misalnya kan, ya kan cabangnya kan cabang pisangnya deh, cabangnya yang berani. Ya bapaknya berani itu anaknya misalnya, nggak masalah. Kan rezeki-rezeki yang hanya Allah yang menentukan. Misalnya dia cabang di sono kan, masakannya kurang enak maunya di itu ya nggak apa-apa, maunya di sono ya terserah. Ini udah ada yang nyaingin ini itu ya tukang bakso itu sekarang jualan bakso lagi. Buktinya anak-anak juga masih di sini. Semuanya itu apa masakannya kan? Iya kan? Apa masakannya dan apa orangnya aja. Nomor satu masakannya memang orang itu. Biarpun orangnya cantik kalau masakannya kurang kita tetap kurang juga. Walaupun usahanya sama pun Sama pun rasanya lain beda ya sama. Gitu loh. Ya pun disaingin, saya udah ada yang nyaingin ini tapi saya biasa diam biasa aja nggak apa-apa. pelanggan juga pasti tahu. Nah pasti tahu sudah ada yang nyaingin saya yang tidak saya tidak setelah tapi aku biasa aja nyantai aja enjoy gitu aja dari makan sendiri gitu aja. Terus Bu, bagaimana Ibu menangani stres terkait Ibu membuka bisnis ini? Misalnya ada saya Ibu stres nih, bagaimana cara Ibu menangani? Biasa aja dari dulu kayak begini biasa aja saya makan nyantai sendiri gitu. Ngopi asal kita jangan kalah santai. Terus keinginannya apa masakan apa ya yang enak ya makan bikinin apa ya gitu makan bikin apa ya es campur apakah apa yang belum pernah kita masak makanan apa ya di kampung ya kita bikin kayak itu makan toh nah minumnya es sudah kan ada juga gula gitu ya saya nggak makanan. Terus kalau udah jenuh di rumah pergilah kemana ke tempat saudara kadang-kadang ke tempat cucu beliin baju deh ganti-ganti kan ada di luar nangani yang satu nah benih kadang-kadang kita kan pergi aja ke tempat cucu nah ke tempat kita ketemu cucu ketawa-tawa nah hilang stresnya pulang lagi. Selama Ibu berbisnis jualan ini, ada nggak Bu cerita yang membanggakan atau pencapaian Ibu yang luar biasa? Pengennya sih bikinin anak-anak kan ini anak-anak belum pada kawin ya pengennya kan tanah sudah ada pengen bikin rumah tapi kan saya tinggal mati kan udah ada. Pengen itu aja. Karena kan luas Selama buka usaha, ada yang pencapaian yang luar biasa, kan yang membuat terkesan atau yang sukses selama maksudnya
pencapaian. yang sukses atau pencapaiannya atau mungkin dengan ibu jualan kan ibu bisa sukses punya sekolah semua anak-anak ibu. Oh iya, aduh sukses semuanya dulu di Jakarta. Di sini mas sudah nggak nyekolahkan anak saya, tertinggal satu anak tiri. Punya lagi anak-anak semuanya dari dagang. Kalau nggak saya dagang nyekolahin anak-anak, bapaknya mana nyekolahin? Ibu pertiwi kita kartini. Pencapaian yang luar biasa. SMK semuanya mulai kecil, mulai lahirannya. Dari awal mulai lahirannya, susunya, makanannya sampai SMK lulus semuanya itu dari ibu. Dengan jualan ya warung ya jadi pelayan ya jualan memang pokoknya di Jakarta itu pun udah saya ini mah barong ini mah pada sukses semuanya anak saya ini mah barong. Di Jakarta saya di kampung sampai terjadi sawah apapun dagang segala semua. Hanya yang belum jualan ini aja. Jualan diri yang belum. Sama-sama mati yang belum saya rasa. Itu aja sih. Itu aja nggak lari ke orang nakal gitu aja. Menahankan segala. Makanya aku yang harap pakai anak-anak harus sukses. Yang pinter jangan pacaran dulu sampai jangan sampai harus sukses nanti kakak gitu. Ya saya anak ini sukses semuanya bisa mencapai karena ini luar biasa kalau misalnya dia jadi ibu rumah tangganya menikah gitu dong makanya kita harus sekolah dulu Mungkin cuma itu aja Iya. sih pertanyaannya kita. Iya. Kami ucapkan terima kasih banyak dulu karena sudah meluangkan ibu untuk mengikuti wawancara kami sampai menyita waktunya juga. Enggak apa. Jalan lari-lari. Nggak apa-apa, itu mah ini juga mudah-mudahan saya harap anak-anak ini pada sukses semuanya karena orang tua yang capek ini orang tua ini nyari ini nggak tahu hujan, nggak tahu angin, nggak tahu panas demi anak-anak nyampe diketemukan hantu Jumat Kliwon ini nggak takut karena buat anak ya toh pernah saya ada hantu pun nggak takut yang penting anak saya di sekolah ini perlu kiriman besok bulan ini harus dikirim ke sekolah biaya